masyarakat mempunyai posisi tawar-menawar yang seimbang dalam proses berpemerintahan, atau dengan kata lain, dapat berpartisipasi dalam tatanan pemerintahan, maka harus ada penguatan atau pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat mengorganisasikan diri dalam berbagai organisasi atau lembaga, misalnya LSM atau NGO, partai politik, dan berbagai organisasi kepentingan lainnya. Pengorganisasian ini dilakukan agar masyarakat mempunyai kekuatan untuk terlibat dalam proses politik pemerintahan, dalam rangka mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, apa itu pemberdayaan dan bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan? Dan apa saja program pemberdayaan yang relevan dilakukan dalam rangka memperkuat masyarakat? Pemberdayaan, ya, bahasa Inggrisnya itu adalah empowerment, ya. Itu diartikan sebagai memberi kekuasaan, ya, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan, ya, memberikan kemampuan, ya, keberdayaan dan kekuasaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih percaya diri dalam mengolah kewenangan dan kekuasaan sesuai batasan kapasitas, kapabilitas dan kreativitas yang ada. Nah, konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ya, ketidakberdayaan, ya, kehilangan atau ketiadaan otoritas, ya, keterpinggiran, ketersisihan, ya, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal berkaitan dengan kelemahan atau powerless. Nah, dengan diberdayakan, ya, satu komunitas atau satu masyarakat diharapkan dapat memberi energi atau kekuatan baru untuk dapat mereposisi, ya, status yang lemah menjadi setara atau sejajar dengan status yang diharapkan. Nah, tujuan dari pemberdayaan itu adalah peningkatan, ya, atau bergaining position, ya, atau bergaining power, dari yang awalnya lemah menjadi kuat, ya, kepada suatu pihak agar mampu berhadapan secara relatif, ya, sejajar dengan pihak lain, yang dalam rangka menciptakan rasa keadilan, ya, secara bersama-sama melalui solusi atau kesepakatan atau konsensus yang saling menguntungkan. Nah, ya, berikut terkait dengan pemberdayaan juga ditemukan beberapa persoalan atau beberapa masalah. Itu yang pertama, sistem atau struktur politik dalam suatu negara, ya, yaitu bahwa ada kapabilitas, ya, antara struktur dan infrastruktur, ya, dengan struktur supra, ya, antara yang mewakili dan yang diwakili antara pusat dan daerah. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi kondisi incapacity atau powerless, ya, artinya kekuatan ekonomi cenderung menuju pada kekuasaan, ya. Ada bagaimana dengan keberadaan atau kondisi masyarakat, ya, masyarakat selalu menunjukkan ketergantungan, ya, pada kebijakan ekonomi dan kekuatan kekuasaan. Masyarakat cenderung menjadi lemah untuk melancarkan social and political pressure, ya, atau kontrol politik. Nah, masalah pemberdayaan, ya, masih dalam kaitan dengan masalah pemberdayaan, perlu adanya keseimbangan, ya, maka dari itu perlu adanya keseimbangan antara subkultur, ya, yakni subkultur ekonomi, ya, yang mewakili pihak swasta, subkultur kekuasaan yang mewakili pemerintah, dan subkultur sosial yang mewakili kekuatan masyarakat, ya. Pemberdayaan bagi rakyat agar dapat terwujud, ya, bergaining power, ya, SKS-nya, sistem sosialnya terhadap pemerintah dan swasta. Nah, salah satu manfaat besar dari pemberdayaan adalah bahwa ia memungkinkan perkembangan dan penggunaan kemampuan terpendam dalam setiap individu, ya.
itu menurut Wilson ya, dan melalui beberapa program ya, program-program pemberdayaan ya, misalnya ada program pemberdayaan politikal ya, pemberdayaan ekonomi ya, pemberdayaan sosial budaya, lingkungan, dan struktural. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ada pemberdayaan politikal ya, bertujuan untuk meningkatkan bargaining posisi ya, atau posisi tawar yang diperintah terhadap pemerintah ya. Bargaining yang diperintah itu rakyat ya, itu terhadap pemerintah itu, sehingga mampu mengontrol pemerintah ya dengan efektif ya. Ada fungsi kontrol ya ketika program pemberdayaan politik ini dijalankan ya. Nah, melalui bargaining tersebut ya, yang diperintah dapat mendapatkan apa yang merupakan hak ya, atas barang dan jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain ya. Nah, yang berikut ada pemberdayaan ekonomi ya. Itu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ya, sebagai pengguna yang sah ya, atau sebagai pemilik yang sah atas layanan publik dan layanan sipil ya, yang dikelola pemerintah ya. Yang berikut ada pemberdayaan sosial budaya, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dapat sumber daya masyarakat ya, khususnya melalui human investment ya, investasi sumber daya manusia ya, melalui pendidikan ya misalnya, atau latihan keterampilan dan sebagainya, sehingga masyarakat itu dapat meningkatkan nilai kemanusiaannya. Yang berikut ada pemberdayaan lingkungan ya, sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan hidup ya, supaya antara pemerintah dan masyarakat ya, dan lingkungan itu ada saling hubungan yang saling menguntungkan. Yang berikut ada pemberdayaan struktural ya, upaya untuk membangun akses ya, struktur kompabilitas ya, antara pemerintah dengan masyarakat secara sinergis. Pengorganisasian melalui pemberdayaan dilakukan agar masyarakat mempunyai kekuatan untuk terlibat dalam proses politik pemerintahan dalam rangka mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai aktor sosial politik yang mempunyai posisi tawar-menawar yang seimbang dalam menata relasi proses pemerintahan.